Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang feminis terapi. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Dianita Safira dengan NIM 040403211106. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih feminis terapi itu. Nah, feminis terapi di sini adalah pendekatan terapi yang menekankan pentingnya gender dan kekuasaan dalam memahami masalah psikologis. Pendekatan ini lahir dari gerakan feminis pada 1960-an dan bertujuan untuk mendekonstruksi norma-norma patriarki yang merugikan perempuan serta mengakui bahwa ketidaksetaraan gender dapat menyebabkan berbagai bentuk tekanan psikologis. Terapi feminis ini berfokus pada pemberdayaan klien dan mendorong mereka untuk mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya telah mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut Brown 2010, feminis terapi bertujuan untuk mempromosikan kesadaran akan ketidaksetaraan gender dan memberdayakan klien, terutama perempuan, untuk membuat perubahan dalam kehidupan mereka dan masyarakat luas. Fokus utama dari pendekatan ini adalah meningkatkan otonomi klien dengan menantang struktur sosial yang menindas serta mendorong perlawanan terhadap tekanan tersebut. Lalu yang kedua ada teknik-teknik dalam feminis terapi. Beberapa teknik utama dalam feminis terapi, yang pertama ada kesadaran kritis atau critical consciousness. Terapi ini membantu klien untuk memahami bagaimana sistem patriarki dan ketidaksetaraan gender mempengaruhi kehidupan mereka. Proses ini melibatkan eksplorasi terhadap peran gender, dinamika kekuasaan, dan penindasan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada pemberdayaan atau empowerment. Terapis berperan sebagai fasilitator yang mendorong klien untuk memperoleh kendali atas kehidupan mereka. Klien diberdayakan untuk membuat keputusan, menetapkan batas, dan menolak norma-norma sosial yang menekan mereka. Yang ketiga ada penurunan hierarki kekuasaan dalam terapi. Dalam feminis terapi, terapis itu berusaha menciptakan hubungan yang setara dengan klien. Ini berbeda dengan terapi tradisional, di mana terapis itu sering dianggap memiliki kekuasaan lebih atas klien. Pendekatan ini membuat klien merasa memiliki kontrol lebih besar terhadap proses terapi. Yang keempat, ada penyadaran sosial atau social action. Terapis sering mendorong klien untuk terlibat dalam aktivisme sosial atau menjadi advokat untuk perubahan sosial yang positif. Nah, ini itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang isu-isu ketidaksetaraan dan mendorong mereka untuk bertindak melawan penindasan. Yang ketiga, ada langkah-langkah feminis terapi. Yang pertama, ada meningkatkan kesadaran klien tentang gender dan kekuasaan. Langkah pertama dalam feminis terapi adalah membantu klien menyadari bagaimana norma-norma sosial terkait gender telah mempengaruhi mereka. Yang kedua, ada identifikasi dan pengungkapan penindasan. Terapis membantu klien mengidentifikasi berbagai bentuk penindasan yang telah mereka alami, baik dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, maupun dalam interaksi sosial. Ini tuh termasuk penindasan berbasis gender, ras, kelas, dan orientasi seksual. Yang ketiga, membangun kemandirian dan otonomi. Terapi feminis berfokus pada pemberdayaan klien untuk mengembangkan kemandirian dan mengambil kendali atas keputusan hidup mereka. Proses ini melibatkan penguatan rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak secara mandiri dalam menghadapi tekanan sosial. Yang keempat, menggali hubungan sosial yang sehat. Terapi feminis juga menekankan pentingnya hubungan sosial yang sehat dan mendukung. Terapis membantu klien untuk mengevaluasi hubungan interpersonal mereka dan mendorong mereka untuk membangun hubungan yang berdasarkan kesetaraan dan saling menghargai. Yang kelima, mendorong perubahan sosial. Sebagai bagian dari proses terapi, klien sering kali didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang berfokus pada perubahan sosial, seperti advokasi hak perempuan atau aktivisme melawan kekerasan berbasis gender. Yang terakhir ada fungsi feminis terapi. Yang pertama ada memberdayakan klien. Fungsi utama feminis adalah memberdayakan klien untuk mengambil kendali atas hidup mereka dan melawan struktur sosial yang menekan mereka. Yang kedua, mengatasi ketidaksetaraan gender dan sosial. Feminis terapi berfungsi untuk membantu klien memahami dampak
ketidaksetaraan gender dan sosial terhadap kesehatan mental mereka. Yang ketiga, meningkatkan hubungan yang setara. Terapi feminis juga berfungsi untuk membantu klien membangun hubungan interpersonal yang sehat dan setara. Ini penting untuk mendukung kesejahteraan psikologis dan emosional. Yang keempat, mendorong tindakan sosial. Salah satu fungsi lain dari feminis terapi adalah mendorong klien untuk mengambil bagian dalam tindakan sosial atau aktivisme. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori feminis. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.